Hari demi hari berlalu. Nyai Lastri dan Jaya Dirgantara mendapatkan perawatan khusus di kediaman Wira. Kondisi mereka perlahan membaik. Meski luka di hati tak semudah itu sembuh. Tibalah hari yang dinantikan. Peresmian perusahaan Wira sekaligus pengumuman penandatanganan kepemilikan seluruh aset keluarga Kanza yang kini beralih ke Wira Abadi. Di tengah halaman utama perusahaan digital itu, sebuah panggung megah berdiri, menandai momen penting dalam perjalanan Wira. Dari menara tertinggi gedung, terpampang jelas tulisan besar, Perusahaan Digital Abadi. Para tamu dari aliansi keluarga Sukma telah berkumpul, duduk dengan rapi, menunggu jalannya acara. Sementara itu, para murid Cakra Emas yang berjumlah 1.100 orang menyebar di berbagai sudut. Beberapa menyamar sebagai tamu undangan. Sementara yang lain bersembunyi dalam bayang-bayang, bersiap menghadapi segala kemungkinan. Di kejauhan, 15 penembak jitu, teman-teman Christopher dan Christopher, telah mengambil posisi, berkamuflase dengan lingkungan sekitar. Windu beserta klub peretasnya pun turut hadir, mengawasi jalannya peresmian. Wira tak menyangka perusahaannya menarik begitu banyak perhatian. Para konglomerat yang dulu tergabung dalam aliansi keluarga Kanza kini hadir dengan niat baru, bukan lagi sebagai pesaing, melainkan ingin menjalin kerjasama dengan Wira Abadi. Mereka tak lagi meremehkan Wira, kini justru tunduk padanya. Di lantai 6 gedung megah itu, Wira duduk santai, menyesap kopi pahitnya. Di sampingnya, Adistia, sang istri, setia menemani. Seberang meja, Windu dan 17 sahabatnya duduk dengan santai. Namun percakapan mereka jauh dari ringan. Seberapa besar kekuatan keluarga Kanza di barat? Tanya Wira dengan nada penuh kewaspadaan. Windu menghela napas. Cukup kuat. Jika Kakang mengusik mereka sekarang, itu bisa sangat berbahaya. Mereka dilindungi oleh militer. Mata Wira menyipit. Aku tak peduli. Siapapun yang menghalangiku, akan kutumpas, ucapnya tegas. Dendam Wira telah mencapai puncaknya. Penyiksaan terhadap kedua orang tuanya adalah kesalahan fatal yang tak bisa ia ampuni. Namun, Windu tetap berusaha menenangkannya. Kakang, aku tahu gejolak hatimu. Tapi aku pernah menelusuri sebuah artikel kuno tentang keluargamu. Sayangnya, ada sebuah kekuatan alami yang tak dapat kutembus. Tatapan Wira tajam. Maksudmu aku harus memaafkan keluarga Kanza? Windu menarik napas panjang. Bukan begitu. Kakang, aku yakin ada rahasia di balik semua ini. Suatu saat nanti, Kakang akan tahu. Namun, sebelum percakapan mereka berlanjut, raungan keras dari 7 helikopter memecah langit. Semua mata langsung tertuju pada suara bising itu. Di bawah, kendaraan baja berbaris memasuki area perusahaan. Helikopter prajurit negara, gumam Wira. Matanya penuh kecurigaan. Yang lain pun mulai menyadari, mereka bukan pasukan biasa. Mereka adalah para murid Ki Samudra, sahabat Galuh Panuku. Dengan koneksi Ki Samudra, Wira berhasil mendapatkan izin khusus melalui jalur kemiliteran. Dan kini, mereka datang. Ponsel Wira berdering, memecah kesunyian ruangan di lantai 6. Ia mengangkatnya dengan tenang. Tuan, pemimpin pasukan ingin menghadap Anda. Suara tim keamanan terdengar di seberang. Arahkan langsung ke lantai 6. Aku tunggu di ruanganku. Jawab Wira tanpa ragu. Siap, Tuan. Tak berapa lama,
Ketukan terdengar di pintu. "Masuk," ucap Wira dengan suara datar. Pintu terbuka, dan seorang pria tinggi besar melangkah masuk. Sorot matanya tajam namun tenang, menunjukkan wibawa seorang pemimpin. Ia menghentikan langkahnya, lalu menundukkan badan dengan hormat di hadapan Wira. Wira dan Aditya saling berpandangan, sedikit terkejut dengan sikap penuh hormat itu. Namun, Windu yang sudah tahu siapa sosok ini hanya tersenyum tipis, seolah menanti reaksi Wira. "Kenalkan, Tuan. Saya Panglima Perang Sudirman dari Kesatuan Pasukan Elang Hitam," ucap pria itu dengan suara dalam. "Saya adalah murid Ki Samudra. Beliau yang melatih saya dalam strategi peperangan." Wira mengangkat alis, lalu tersenyum tipis. "Oh, murid Ki Samudra. Ya, silakan duduk." Panglima Sudirman menarik kursi dan duduk dengan tenang. Windu dan kawan-kawan hanya diam, kadang tersenyum kecut mendengar percakapan yang mulai menghangat. "Apa tujuan Panglima datang ke sini? Apakah Ki Samudra yang memerintahkan?" tanya Wira dengan nada halus, meski sorot matanya tetap tajam. "Ada dua tujuan utama saya, Tuan Wira. Pertama, saya datang untuk ikut mengamankan peresmian perusahaan ini. Kedua, saya ingin mengenal Anda lebih dekat. Ini adalah anjuran dari pelatih samudra." Wira menyandarkan punggungnya ke kursi, lalu menatap Sudirman penuh minat. "Dan apa yang dikatakan Ki Samudra tentang aku?" Sudirman mengangguk sebelum menjawab. "Pelatih samudra mengatakan bahwa kekuatan Anda sebenarnya melebihi kekuatan beliau sendiri. Kekuatan pelatih hanya berasal dari dirinya sendiri, sementara kekuatan Anda berasal dari 5 guru besar." Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. "Kekuatan Galuh Panuku, Ki Bayu, Geni Salaksa, Ki Surya, dan Ki Samudra, semua tertumpah dalam tubuh Anda, menjadikan Anda sosok yang tak tertandingi." Wira hanya tersenyum, tapi sinar matanya menunjukkan kepuasan mendengar hal itu. Namun, Sudirman beberapa kali melirik ke arah Christopher dan kawan-kawan. Ia merasakan sesuatu. Naluri keprajuritannya yang tajam menangkap keberadaan para penembak jitu di kejauhan. Wira, yang memperhatikan gerak-geriknya, hanya tersenyum tipis sebelum akhirnya berkata santai, "Tenang saja. Sniper itu adalah kawan." Panglima Sudirman menoleh, menunggu penjelasan lebih lanjut. "Mereka adalah orang-orangku," lanjut Wira tegas. Sudirman akhirnya mengangguk, dan ekspresinya tampak lebih tenang. Ia menyadari bahwa Wira bukan hanya sosok kuat secara fisik, tetapi juga memiliki jaringan yang luas dan strategi yang matang. Hari ini bukan hanya hari peresmian perusahaan Wira, tetapi juga penegasan bahwa Wira kini telah menjadi sosok yang tak bisa diremehkan. Seorang pemimpin yang kekuatannya diakui oleh banyak pihak. Langit siang itu cerah, seolah semesta merestui momen besar yang akan terjadi. Halaman luas perusahaan digital abadi dipenuhi oleh undangan dari berbagai kalangan, konglomerat, petinggi militer, serta aliansi keluarga besar Sukma. Para murid Cakra Emas yang berjumlah 1.100 orang telah menyebar. Beberapa menyamar sebagai tamu undangan, sementara yang lain bersembunyi di bayang-bayang, siap bertindak jika keadaan memerlukan. Di kejauhan, 15 penembak jitu dari kawanan Christopher telah mengambil posisi mereka, masing-masing berkamuflase dengan medan sekitarnya, memastikan tidak ada ancaman yang bisa mendekati panggung tanpa sepengetahuan mereka. Windu dan klub peretasnya juga hadir,
memastikan setiap sistem keamanan perusahaan berjalan tanpa celah. Di kursi VIP, Wira duduk dengan tenang, mengenakan setelan hitam elegan yang mencerminkan wibawa seorang pemimpin sejati. Di sampingnya, Aditya terlihat anggun dengan gaun berwarna biru tua yang memancarkan aura ketegasan namun lembut. Windu duduk di sebelah kiri Wira. Sementara di sebelah kanan duduk Panglima Perang Sudirman. Sosok yang baru saja Wira kenal. Namun kini sudah menunjukkan dukungan penuh. Suara pembawa acara akhirnya menggema. Membuka acara dengan penuh semangat. Hadirin sekalian. Selamat datang di hari yang bersejarah ini. Hari ini kita menyaksikan lahirnya perusahaan yang akan mengubah masa depan dunia digital. Perusahaan digital abadi. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi udara. Sorakan semakin keras ketika nama Wira disebutkan. Para tamu undangan berdiri. Memberikan penghormatan kepada sosok yang kini telah diakui sebagai pemimpin besar. Dari tempat duduknya, Panglima Sudirman mengamati sekeliling. Dengan naluri keprajuritan yang tajam, ia bisa merasakan bahwa penjagaan di area ini begitu ketat. Lapisan demi lapisan perlindungan telah dipersiapkan dengan sempurna. Ia merasakan kehadiran murid-murid Wira yang tersebar di berbagai titik. Masing-masing membawa kekuatan luar biasa. Namun, alih-alih merasa khawatir, Sudirman justru merasakan ketenangan. Mereka bukan hanya murid biasa, pikirnya. Mereka adalah pasukan yang telah ditempa dengan ilmu dan loyalitas tinggi. Sejenak, ia melirik ke arah Wira yang masih duduk dengan santai. Menyesap kopinya tanpa sedikit pun menunjukkan kegelisahan. Itu adalah tanda dari seorang pemimpin sejati. Memiliki kendali penuh atas situasi. Bahkan di saat momen sebesar ini. Ketika pembawa acara kembali berbicara, suasana menjadi semakin hikmat. Dan kini, marilah kita sambut pemimpin besar, pendiri perusahaan ini, yang telah membawa visi luar biasa dalam dunia digital. Tuan Wira. Sorakan semakin menggema. Wira bangkit dari tempat duduknya. Melangkah ke atas panggung dengan penuh percaya diri. Semua mata tertuju padanya. Termasuk mata-mata yang mengintai dari balik bayang-bayang. Ini adalah awal dari sebuah era baru. Era di mana Wira berdiri sebagai pemimpin yang tak tergoyahkan. Suasana panggung semakin meriah dengan gemuruh tepuk tangan dari ribuan undangan yang hadir. Wira berdiri tegap di tengah panggung, dengan tatapan penuh ketegasan dan kewibawaan. Mikrofon di genggamannya memantulkan gema suaranya ke seluruh area, memastikan bahwa setiap kata yang ia ucapkan menggema di benak semua orang yang mendengarnya. Dengan senyum tipis, Wira memulai ucapannya. Hari ini adalah hari yang bersejarah. Bukan hanya bagi saya, tetapi bagi kita semua. Saya berdiri di sini bukan hanya karena kerja keras saya sendiri, tetapi karena dukungan dari orang-orang luar biasa yang telah menemani perjalanan ini. Ia lalu mengalihkan pandangannya ke arah Aditya, yang duduk dengan anggun di kursi VIP. Matanya penuh kebanggaan ketika ia menyebut nama istrinya. Figur pertama yang ingin saya ucapkan terima kasih adalah seseorang yang selalu berada di sisi saya, dalam suka maupun duka. Dia adalah cahaya dalam perjalanan saya. Dan tampaknya, saya tidak akan sekuat ini. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Aditya. Sorak dan tepuk tangan bergema saat Aditya berdiri. Sedikit membungkukkan badan sebagai tanda penghormatan. Senyumnya lembut. Tetapi sorot matanya penuh keteguhan. Mencerminkan kekuatan yang sama besarnya dengan Wira. Wira kemudian menatap ke arah Windu.
sahabat yang telah menjadi pendukung terbesar dalam perjalanannya. Figur kedua yang ingin saya ucapkan terima kasih adalah seseorang yang selalu menjadi bayangan saya. Ia bukan hanya seorang sahabat, tetapi juga rekan seperjuangan yang tanpa lelah membantu saya mencapai titik ini. Untuk dia, saya hanya akan menyebutnya sebagai sahabat sejati. Windu, yang duduk santai dengan senyum tipis, hanya mengangkat gelasnya sedikit sebagai tanda penghormatan. Ia tak perlu banyak bicara, karena ia dan Wira telah memahami satu sama lain tanpa perlu kata-kata panjang. Kemudian, Wira melanjutkan ucapannya dengan nada lebih serius. Dan tentu saja, saya tidak bisa berdiri di sini tanpa dukungan keluarga Sukma. Mereka adalah pilar yang telah membantu saya berdiri kokoh. Keluarga ini adalah bukti bahwa kesetiaan dan persaudaraan lebih berharga daripada sekadar kekayaan dan kekuasaan. Mari kita beri tepuk tangan untuk keluarga Sukma. Sorakan semakin membahana. Sementara perwakilan dari keluarga Sukma berdiri dan membungkukkan badan dengan penuh hormat. Mereka bangga karena nama mereka disebut sebagai bagian dari perjalanan besar ini. Namun, momen yang paling menarik adalah ketika Wira mengalihkan pandangannya ke arah keluarga Amir dan 7 konglomerat yang hadir di kursi VIP lainnya. Dengan senyum yang sulit diartikan, ia berkata, "Mari kita beri tepuk tangan pada keluarga Amir dan ke-7 konglomerat terkaya di kota ini. Karena mereka, saya dapat berdiri di panggung ini hari ini." Sejenak, keheningan menyelimuti suasana, sebelum akhirnya hadirin kembali bertepuk tangan dengan meriah. Namun, jika diperhatikan lebih dalam, ekspresi keluarga Amir dan para konglomerat itu tidak mencerminkan kebanggaan. Di balik senyum mereka yang dipaksakan, tersimpan ketidaknyamanan yang sulit disembunyikan. Mereka tahu, di balik kata-kata Wira, terselip makna yang lebih dalam. Ini bukan sekadar penghormatan, melainkan sebuah pengingat bahwa mereka tidak lagi berada di atas. Bahwa kekuatan mereka kini telah terkikis, dan Wira telah mengambil tempat yang seharusnya mereka pertahankan. Beberapa dari mereka menatap satu sama lain dengan raut masam, merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Di bawah kekuatan Wira yang kini begitu dominan, mereka tak memiliki pilihan selain menelan harga diri mereka dan berpura-pura ikut merayakan kemenangan sang pemimpin baru. Panglima Sudirman, yang sejak awal mengamati dengan saksama, hanya mengangguk kecil. Ia dapat merasakan ketegangan yang terselubung di antara para konglomerat itu. Mereka masih belum sepenuhnya menerima kekalahan mereka. Tetapi mereka juga tahu bahwa menentang Wira bukanlah pilihan yang bijak. Wira tersenyum tipis, lalu melanjutkan ucapannya dengan nada lebih dalam. Hari ini bukan tentang saya saja. Ini adalah tentang perubahan, tentang awal yang baru. Dan saya berjanji, perusahaan ini bukan hanya akan menjadi yang terbesar, tetapi juga akan menjadi simbol dari era baru di mana keadilan dan kekuatan berada di tangan mereka yang berhak. Sorakan semakin membahana, mencerminkan semangat yang semakin membara di dalam hati para pendukungnya. Di kejauhan, Christopher dan tim sniper tetap dalam posisi mereka, memastikan bahwa tidak ada satupun ancaman yang bisa mengganggu jalannya acara. Windu hanya tersenyum kecil sambil menatap Wira. Kakang benar-benar sudah berada di puncak, pikirnya dalam hati. Namun, di balik semua kemegahan ini, ada satu hal yang tidak bisa dihindari. Perjalanan Wira masih jauh dari selesai. Karena meskipun ia telah berdiri sebagai pemimpin yang tak tergoyahkan,
Bayangan masa lalu dan rahasia yang belum terungkap masih menunggu di kejauhan. Windu pun tahu, keluarga Kanza masih ada. Suatu hari nanti, keluarga Kanza pasti datang. Dengan kekuatan baru mereka,